المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di waktu duha ini, di musim liburan yang mungkin sebagian di antara masyarakat menggunakannya untuk piknik, namun jamaah kajian. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai taman surga, sehingga yang lain berwisata ke taman dunia, kita berusaha untuk rebutan tempat di taman surga. Baik, semuanya dapat tempat dengan baik insyaallah. Nah, yang sebelah kanan saya atau sebelah selatan barangkali kasih space biar nanti yang baru masuk bisa dapat tempat. Di sebelah kiri saya masih ada beberapa ruang yang kosong, jadi mungkin yang di belakang ya untuk bapak-bapak dikasih jalan. Kita mau bahas satu materi yang diberi judul dalam poster, jangan biarkan dirimu nganggur. Bagi yang punya buku Prinsip Hidupku, silahkan boleh buka halaman 79. Berkaitan dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anda waktu itu nikmat enggak, Pak? Nikmat? Nikmat. Mana yang lebih besar, nikmat waktu atau nikmat makanan? Nikmat waktu atau nikmat makanan? Waktu. Mana yang lebih besar, nikmat waktu atau nikmat duit? Waktu. Waktu. Gimana? Oh, duit. Yang belakang jawabnya duit ya. Kalau ibu-ibu duit, bawa waktu. Karena waktu untuk nyari duit, Pak. Cara mengukurnya kayak gini. Cara mengukurnya. Anda lebih sedih mana? Kehilangan waktu atau kehilangan uang? Yang benar. Jadi kalau misalnya kehilangan uang 1 juta sama kehilangan waktu 1 jam, itu lebih menyedihkan yang mana, Pak? Serius? Iya, waktu memang nggak bisa dicari. Tapi kejujuran suasana batin nggak bisa dibohongi. Orang bisa stres gara-gara kehilangan 1 juta, kehilangan 2 juta, pusing dia. Ini kan uang belanja hari ini, kenapa hilang? Tapi dia scroll HP selama 1 jam, 2 jam, nggak terasa hilang tanpa ada perasaan sedih. Seperti itu ya. Itulah kita. Sehingga bagi kita, nikmat harta itu lebih berharga daripada nikmat waktu. Maka betul apa yang disabdakan Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana banyak orang tertipu terhadap 2 nikmat ini. Tertipu dalam arti dia telah diberi oleh Allah nikmat itu, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dia merasa ini bukan hal yang berharga, kalaupun hilang ya sudah. Toh nanti masih ada stok yang lain. Karena dia tidak merasa itu sebagai sesuatu yang berharga. Apa kata Nabi SAW? 2 nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. As-sihhah wal faragh. Sehat dan waktu nganggur. Jadi waktu nganggur disebut oleh Nabi SAW. Al-faragh artinya waktu nganggur. Anda tidak punya kegiatan apapun. Orang kalau lagi berkesibukan berarti waktunya terisi. Tapi ketika dalam kondisi faragh artinya nganggur, berarti waktu itu tidak terisi. Tapi Pak, semua manusia kan pasti beraktivitas. Dia nggak berhenti. Minimal dia tidur, minimal dia istirahat. Betul. Cuman kita berbicara isinya itu berkualitas atau tidak. Bukan sebatas ada kegiatan atau tidak. Kalau bicara ada kegiatan atau tidak, bayi itu semua isi waktunya juga penuh dengan kegiatan. Anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun gak mau diem ya. Habis mainan pasir, mainan mobil-mobilan, ganti lagi mainan apa lagi, dia gak mau diem.
Tapi kita tidak sebut bahwasanya anak ini sedang sibuk sekali dengan kegiatan apa misalnya, dengan kegiatan ibadah atau apa. Ternyata orang dewasa mengalami yang sama. Kalau anak kecil melakukan tindakan seperti itu memang dunianya. Tapi orang dewasa melakukan hal yang sama. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ada yang habis waktunya untuk ngegame. Di toilet lama sekali. Yang dibawa apa, Pak? Nggak ngerokok orangnya, Pak. Nggak ngerokok. Yang dibawa HP. Ngapain? Ngegame. Di toilet ngegame. Masya Allah. Saya pernah antri toilet. Lama sekali. Ternyata yang di dalamnya itu ngegame, Pak. Jadi sudah tidak ada aktivitas dia buang hajat. Tapi nggak disiram-siram. Sambil ngegame dia. Akhirnya kita gedor gitu ya. Barulah kemudian dia suara flash, suara siram-siram, suara dia cebok, itu baru dia lakukan. Ternyata dia ngegame. Masya Allah. Ada orang kayak gini. Dia memanfaatkan waktu ke toilet untuk ngegame. Dulu para ulama, waktu di toilet itu dipakai untuk dengerin orang baca kitab. Abu Hatim Ar-Razi itu punya anak sebagaimana nama bapaknya, Ibnu Abi Hatim. Abu Hatim itu dipuji oleh orang. Anda termasuk di antara orang yang sangat rajin belajar. Lalu bapaknya bilang, anakku lebih rajin lagi daripada aku. Dia tidak pernah membiarkan satu kesempatan ketika bertemu dengan aku kecuali selalu tanya tentang perawi hadis. Sampai ketika bapaknya di toilet, itu hanya di luar toilet sambil baca buku. Sambil baca buku. Dikerasin suaranya, kalau ada yang salah digedor sama bapaknya. Diulangin lagi. Memanfaatkan waktu ketika di toilet. Tapi untuk kegiatan semacam ini. Ada juga sebagian di antara ulama ketika mau ke toilet, dia nyuruh muridnya, tolong kamu bacakan buku ini, saya mau di toilet. Di toilet sambil baca buku yang ada di luar, dikerasin, sehingga yang di toilet dengar. Dapat tambahan ilmu dari mendengar orang yang berada di luar, membaca dengan keras. Pernah nggak kayak gitu kita, Pak? Hah? Pernah? Nggak pernah. Tapi seperti itulah bagaimana semangat para ulama ketika memanfaatkan waktu. Baik. Sekarang coba kita lihat yang ada di buku. Bagi para ulama, waktu nganggur bisa membawa kepada potensi bahaya. Karena ketika seseorang itu nganggur, dia bisa menjadi senjata setan untuk melakukan aneka maksiat. Apalagi di zaman gadget, di zaman internet bisa diakses di mana-mana. Mungkin yang saya sebutkan tadi itu kondisi di masa silam. Orang tidak bisa mengakses maksiat semudah zaman sekarang. Tapi bagi mereka, orang punya waktu nganggur itu berpotensi bahaya. Karena ini bisa jadi senjata setan untuk ngajak yang bersangkutan melakukan hal yang maksiat. Karena itulah Islam sangat menekankan agar seorang muslim selalu beraktivitas yang positif. Karena sesuatu kalau tidak dipakai untuk hal yang manfaat, pasti akan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak dipakai untuk ketaatan, bisa jadi akan dimanfaatkan oleh setan untuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala ngasih motivasi, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Dan alhamdulillah seorang muslim itu sebenarnya enggak ada istilah tidak punya kerjaan. Sebab kita dimudahkan oleh Allah bisa melakukan ibadah dengan semua organ badan. Bisa beribadah pakai lisan, bisa beribadah pakai batin, sebagaimana kita bisa beribadah dengan gerakan anggota badan. Sehingga kalau Bapak Ibu nganggur, bisa nggak dipakai untuk kegiatan ibadah yang bentuknya tanpa harus melakukan gerakan badan? Bisa? Zikir. Bisa apa lagi, Pak? Baca Quran. Sehingga seorang muslim tidak akan ada istilah, saya sudah kehabisan media untuk ibadah. Tidak ada.
Sebab ibadah bagi seorang muslim ada di banyak tempat. Boleh dia ibadah dengan lisan, sebagaimana dia bisa beribadah dengan anggota badan. Baik. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagi hidupmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam usahamu. Wala ta'jiz, dan jangan melempem ketika kau punya masalah. Baik. Orang yang punya semangat untuk selalu mengisi hidupnya dengan aneka kebaikan, maka dia akan berpindah dari satu kegiatan ibadah ke kegiatan ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan ibadah tertentu, fansab, tetap berikan rencana untuk melakukan ibadah berikutnya. Sehingga tidak ada istilah nganggur bagi muslim. Aslinya tidak ada istilah nganggur bagi muslim. Baik. Saat kita sibuk dengan hal yang positif, kita akan terlupakan untuk melakukan perbuatan yang negatif. Demikianlah karakter jiwa manusia. Jika dia fokus dengan hal yang positif, maka dia akan terlupakan untuk melakukan sesuatu yang negatif. Dan sebaliknya, kalau dia dibiarkan nganggur, sekali lagi akan terisi dengan sesuatu yang berpotensi negatif. Saya bacakan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, fahiyan nafsu illam tushghilha bil haqqi shaghalatka bil batil wa huwal qalbu illam tusakkinhu mahabbatallah azza wa jalla sakkanahu mahabbatal makhluqin wala budda. Itulah jiwa yang jika kau tidak sibukkan jiwa dengan kebaikan, syagalatka bil batil, maka jiwa itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Jika kau tidak mengisi jiwa itu dengan kebaikan, jiwa itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Wa huwal qalbu, dan itulah hati. Illam tusakkinhu mahabbatallah, jika hati itu tidak kau ajak untuk bisa menjadi tenang karena mencintai Allah, sakkanahu mahabbatul makhluk, maka hati itu akan merasa nyaman dan merasa tenang ketika dia cinta kepada makhluk. Maksud Ibnu Qayyim adalah, kalau kita tidak melatih hati ini untuk mencintai Allah, maka hati itu akan terlalu bergantung kepada makhluk. Pada posisi ketika hati itu terlalu bergantung kepada makhluk, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa menikmati kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ibadah nggak sabar, pengennya cepat selesai. Tapi kalau lagi ngobrol, waktu hilang tanpa terasa. Ada orang misalnya, jangan sholat tarawih di sini. Kenapa? Lama sekali. 8:30 baru selesai. 8:30 itu sudah lama ya Pak. Itu di Jogja ya. Karena biasanya jam 8:15 sudah selesai. Di sini saja 8:15. Selisih 15 menit itu perhitungan Pak. Saya pernah di WA oleh salah satu takmir. Pak, tolong kalau jadi imam jangan kelamaan, jamaah komplain. Padahal cuma saya tambahin 10 menit Pak. Dari yang biasanya 8:20 selesai, ini 8:30 selesai. Orang kalau lagi sholat tarawih Pak, yang paling sering dilihat apa Pak? Jam. Dapat 2 rakaat, nengok ke belakang. Dapat 2 rakaat lagi, nengok ke belakang. Betapa berharganya waktu orang ini, sampai ketika waktunya dipakai sholat 2 rakaat saja, seolah-olah dia sudah kehilangan waktu banyak. Kok lama ya? Biasanya jam 8:15 sudah selesai. Ini 8:30 baru selesai. Udah selesai salam sholat tarawih, ngobrol sama temannya 9:30 Pak. Dan dia tidak merasa kehilangan waktu. Nggak ada ceritanya orang lagi ngobrol dan dalam posisi dia nggak punya kesibukan, bolak-balik lihat jam, itu nggak ada Pak. Dia bisa asik menikmati itu, walaupun waktunya hilang, tapi dia tidak merasa ada yang hilang. Sama-sama ada isinya,
Tapi kenapa ketika dipakai untuk ini dia merasa hilang waktu, tidak masalah. Tapi ketika dipakai untuk sholat, selisih 5 menit saja komplain. Ada apa itu, Pak? Karena dia lebih senang sama makhluk daripada senang sama Allah. Maka ketergantungan batin seorang hamba, ketika sama makhluk dia bisa nyaman, sama Khalik dia nggak nyaman. Bermunajat dalam waktu ketika dia sendirian, itu nggak bisa lama. Begitu selesai sholat wajib, dia zikir, teman-temannya sudah pada bubar semua satu-satu. Wah, itu sudah pengen bangkit gitu ya. Kalau bukan karena target zikir, mungkin dia segera bangkit. Sehingga saya belum selesai, saya belum baca ayat kursi, saya belum baca tasbih 33 kali, saya belum ini, tapi yang lain sudah keluar satu-satu. Gimana kira-kira? Termotivasi untuk segera keluar, dia gelisah kapan bisa cepat selesai. Gak sabar untuk nahan diri ketika membangun kedekatan dengan Khalik. Makanya yang seperti ini perlu dilatih. Sebab kita semuanya akan mengalami satu kondisi di mana kita pasti sendirian. Kapan itu? Saat mati. Sehingga ketika kita hidup, suasana kita sendirian kok nggak betah. Coba bayangin, nanti ketika kita berada di alam kubur, saat kita dimakamkan, kita sendirian. Nggak ada temannya, kecuali amal. Maka sang hamba tidak akan bisa mendapatkan ketenangan jika dia tidak melatih dirinya untuk dekat dengan Allah di saat sendirian. Maka terkadang ya, kita perlu mencoba memaksa. Coba saya paksa. Malam ini persiapan, tidur di awal waktu, bangun di akhir waktu, sama saja ya. Tidur di awal waktu, lalu berusaha untuk bangun di awal waktu. Yang biasanya belum bangun, tapi dia berusaha memaksakan diri untuk bangun. Jam 3 misalnya dia bangun. Baik, untuk kali ini saya tidak bangunkan siapapun. Biasanya mungkin dia bangunkan istrinya, dia bangunkan suaminya, tapi kali ini dia sendirian. Dalam posisi dia sendirian, dia tahan diri, jangan sampai ngantuk. Saya ingin banyak bermunajat kepada Allah. Ada satu sesi khusus yang kadang kita perlu memaksakan diri untuk itu. Sebab kalau tidak, selamanya yang namanya malas itu akan merajai dan menguasai kita. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, beliau ini termasuk mukhadram. Mukhadram itu apa? Orang yang pernah hidup di zaman Nabi SAW dan sudah masuk Islam, tapi tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Seperti Uwais Al-Qarni, itu mukhadram. Raja Najasyi, itu mukhadram. Dia masuk kategori tabi'in karena tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Raja Najasyi itu sezaman dengan Nabi atau tidak? Ya? Sezaman dengan Nabi SAW atau tidak? Sezaman. Siapa yang meninggal duluan? Raja Najasyi. Apa dalilnya? Rasulullah SAW sholat gaib untuk Raja Najasyi. Sehingga dia Muslim dan Raja Najasyi ini meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW. Sampai disolati oleh Nabi SAW dalam peristiwa sholat jenazah gaib. Tapi gak pernah ketemu Nabi SAW. Sehingga Raja Najasyi bukan sahabat. Bukan sahabat, tapi tabi'in. Karena definisi sahabat adalah orang yang pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati sebagai mukmin. Baik, Abu Muslim Al-Khawlani itu ulama dari Syam dan beliau tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan beliau di Madinah di zaman Abu Bakar. Beliau menyesal tidak masuk dalam daftar sahabat. Sebab sahabat itu punya hak istimewa dalam syariat ini yang dipuji oleh Allah dalam banyak tempat di Al-Quran. Saat Abu Muslim itu bangun tidur, beliau mencambuk kakinya. Ayo bangun. Begitu dia melek, langsung kakinya dicambuk. Ayo bangun. Tidakkah kamu ingin berjejal bersama para sahabat ketika masuk surga? Nah, itu cara untuk memotivasi diri yang dilakukan oleh Abu Muslim. Kau memang bukan sahabat, tapi apa kau tidak ingin untuk kumpul bareng sahabat ketika mereka bareng-bareng masuk
surga. Itu contoh ya, orang yang memaksakan dirinya untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, melawan malasnya dengan mencambuki kakinya. Berarti menyiksa diri boleh nggak Pak? Ya bukan disimpulkan menyiksa dirinya gitu ya. Anda tidak harus bawa cambuk. Ya. Misalnya suruh istrinya nyubitin juga bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Wa huwal lisan illam tushghilhu bidzikri syaghalaka bil lagwi. Itulah lisan. Jika kau tidak sibukkan lisan dengan berzikir kepada Allah, maka lisan akan menyibukkanmu dengan hal yang sia-sia. Banyak ngomong yang tidak ada makna. Sesuatu yang bernilai yang dilakukan oleh lisan, ada yang bentuknya baca Quran, ada yang bentuknya mengucapkan kalimat thayyibah, ada yang bentuknya membaca buku-buku agama, menyampaikan nasihat agama, membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Itulah lisan. Baik, coba masing-masing kita ngukur penggunaan lisan kita ini Pak. Lebih dominan dipakai apa? Ngobrol urusan dunia atau ngobrol urusan agama? Yang mana? Dunia. Dunia. Nah itu bukti bahwasanya kita belum memaksimalkan lisan ini untuk kegiatan agama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itulah lisan. Kalau kau tidak sibukkan lisanmu untuk berzikir, lisan akan menyibukkan kamu dalam urusan dunia. Karena itu terkadang perlu diberi target juga, Pak. Contohnya gimana? Saya jadikan tugas ya untuk para jamaah ya. Di antara jamaah yang datang dari tempat paling jauh mana? Paling jauh. Dari mana Pak? Oh dekat sini, Masya Allah. Yang paling jauh mana yang paling jauh? Dari mana? Mana? Depok, Masya Allah. Depok sini 1 jam cukup? Lebih, sampai 2 jam. Alhamdulillah. Tayyib. Nggak ada hadiahnya ya. Cuman saya mau sampaikan begini. Coba jadikan ini sebagai komitmen Pak, juga ibu-ibu. Nanti selesai kajian ini, Anda pulang, bisa enggak tidak putus baca istighfar? Sanggup insya Allah? Atau mungkin Anda bisa baca subhanallah wa bihamdi. Atau baca zikir yang lain, baca tahlil, la ilaha illallah. Dari mulai masjid ini sampai pulang, enggak putus baca tahlil. Bisa insya Allah? Tapi nanti istri ngajak ngobrol ya Pak. Berarti istrinya dikasih tugas yang sama. Sehingga dua-duanya nahan diri. Coba jangan ngobrol sampai exit tol. Ya, istrinya nyadat. Nyadat apanya Pak? Istighfarnya dicatat. Masya Allah. Nggak perlu dicatat Pak. Sudah ada yang nyadat. Malaikat pencatat amal. Anda tidak diperintahkan untuk menghitung sendiri amal Anda. Allah yang ngitung. Manusia, Masya Allah, andaikan disuruh untuk ngitung sendiri amalmu. Coba kau hitung sendiri amalmu, nanti kau laporkan dan akan dibayar. Kita beramal dan Allah sendiri yang nyatat. Ahsahullahu wa nasu. Allah ini tolong kamu kerjakan. Nanti buat laporan. Bekerjalah ini karyawan. Laporan, maka setiap aktivitas yang dia lakukan, dia catatin. Jam ini ngapain, jam ini saya ngapain. Sehingga dalam 1 hari ini ada sekian kegiatan yang dia lakukan. Kemudian dilampirkan sebagai laporan harian. Ada perusahaan yang kayak gitu? Ada ya. Baik. Kira-kira Pak, andaikan kita beramal kepada Allah disuruh seperti itu, sanggup nggak Pak? Sanggup? Nggak sanggup Pak. Nggak sanggup. Masya Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Pertama, nggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Nggak ada yang kececer Pak. Sehingga Bapak melakukan amal apapun, semuanya tercatat. Besar, kecil, semuanya
tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, siapapun yang beramal walaupun seberat dzarrah berupa kebaikan, yarahu, manusia ini akan melihatnya besok di hari kiamat. Sehingga semuanya tercatat. Yang kedua, Allah jaga. Sehingga catatan itu bukan seperti catatan manusia. Kemarin sudah saya laporkan, tapi hilang nih Pak. Sekarang kau buat laporan baru. Nah, ini tambah kerjaan lagi. Sehingga tidak ada catatan yang telah Allah catat dari amal hamba, kemudian kececer hilang, itu tidak ada. Allah jaga. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala dari amal orang yang berbuat baik. Yang ketiga, Allah tidak pernah melupakannya. Allah tidak pernah lupa. Sehingga mungkin hamba melupakan, tapi Allah tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah melupakannya. Sehingga hamba dapat jaminan, amalmu apapun pasti dicatat, nggak ada yang kelewat. Amalmu apapun dijaga oleh Allah sehingga tidak ada yang hilang. Amalmu apapun tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Karena mungkin misalnya ada catatan, tapi bosnya melupakan. Saya nggak ingat kalau kamu udah melakukan kayak gini. Udah, nggak saya bayar. Itu mungkin manusia ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Dalam hal maksiat juga sama. Kalau misalnya kita diminta untuk nyatet dosa, coba Bapak Ibu nanti setelah sampai rumah siapkan satu lembar kertas, tuliskan dosa apa yang sudah Anda lakukan dari bangun tidur sampai jam 11 siang. Banyak yang dimanipulasi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita berbuat dosa yang kita lupakan. Ahsahullahu wa nasu, Allah menghitung semuanya walaupun manusia melupakannya. Maka tinggal kita perbanyak, silakan perbanyak. Anda tidak ngurusi catatan. Yang nyatat Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah itulah yang mencatatnya. Baik, maka sangat disayangkan kalau lisan dalam kondisi nganggur kemudian kita biarkan. Ibnu Qayyim mengatakan wa huwal lisan illam tushghilhu bidzikri syaghalaka bil lagwi. Itulah lisan. Kalau kau tidak sibukkan untuk berzikir, maka lisan akan menyibukkanmu dengan hal yang sia-sia. Wa ma huwa 'alaika wala budda, dan lisan tidak pernah mikir nasibmu dan itu pasti akan terjadi. Fakhtar li nafsika ihdal khatain ihdal ihtatain wa anzilha fi ihdal manzilatain. Oleh karena itu, silahkan kau pilihkan bagi dirimu yang terbaik dan posisikan dirimu pada kedudukan yang paling baik. Di saat itu Anda punya pilihan. Membiarkan lisan nganggur, tapi nanti akan digunakan untuk hal yang sia-sia oleh setan. Atau kuasai lisanmu dengan jaga lisan ini basah dengan berzikir. Walaupun tidak didengar oleh siapapun. Alhamdulillah Nabi SAW mengajarkan zikir cukup dengan dihitung jari. Media ngitung yang digunakan Nabi SAW tidak perlu benda tertentu yang dipegang oleh orang. Sehingga bisa nggak orang zikir tanpa harus megang tasbih? Sangat bisa. Tidak harus menggunakan tasbih digital? Bisa. Dan bukan syarat. Zikir itu sah ketika membawa alat. Bahkan tidak dihitung pun bisa. Makanya kadang begini, Pak, saya tuh punya masalah. Kenapa? Sering keliru ngitung. Itu caranya gimana? Biasanya ngitung berapa yang keliru? Kalau sudah disuruh ngitung 100 itu Pak, banyak kelirunya. Begitu misalnya pakai jari kanan pindah ke jari kiri. Tadi mulai dari mana ya? Kanan atau kiri? Mulai dari jempol atau mulai dari kelingking? Bingung kan? Sering ada kayak gitu Pak? Baik. Terus gimana caranya Pak? Biar saya nggak pusing mikir bingungnya ngitung kayak gini. Udah gini aja. Coba kau baca, misalnya mau zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau Bapak lihat detikan jam, subhanallah wa bihamdi, berapa detik? Ada 1 detik? 2 detik?
Anggaplah misalnya 2 detik. 2 detik ya. Subhanallah wa bihamdi. 2 detik. Sudah? Berarti 2 kali 100, 200 detik. 200 detik, Anda butuh waktu kurang lebih 3 menit lebih dikit. Berarti Bapak subhanallah wa bihamdi cukup 4 menit sudah lebih dari 100. Ya? Gak usah dihitung, lihat saja timer, lihat saja jam. Dari panjangnya di sini sampai di sini, saya tidak akan putus membaca subhanallah wa bihamdi. Pasti lebih dari 100. Dan lebih dari 100 boleh, tapi kalau kurang nggak dapat fadilah. Sebab yang disebutkan untuk zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali, ya, itu kalau kurang nggak dapat fadilah, kalau lebih boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, kecuali orang yang berzikir lebih dari itu. Berarti kalau lebih dari 100 boleh? Boleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sehari beliau membaca subhanallah, membaca tasbih 3000 kali. Dalam sehari. Ya. Khalid bin Ma'dan dalam sehari bisa membaca 12.000 kali. Beberapa orang soleh masa silam saking seringnya membasahi lisannya dengan zikir, sampai angka zikir yang dia baca itu di satuan ribuan. Yang kita mungkin baru puluhan atau enggak sampai 100. Kalaupun bisa 100, walhamdulillah. Baik. Maka pilihkan untuk diri kita yang terbaik, karena jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, akan dimanfaatkan oleh setan untuk menggunakan media itu sebagai alat maksiat. Untuk itulah dulu para ulama sangat membenci orang yang nganggur. Selain karena mereka buang-buang waktu, orang yang nganggur lebih mudah berbuat maksiat. Itu dulu loh Pak. Kalau sekarang lebih beresiko lagi. Dengan adanya HP, dengan adanya internet, di posisi ketika kita sedang nganggur. Baik. Bapak-bapak ya, kalau misalnya Bapak mau tidur, nggak bisa tidur. Kelimbang-kelimbung di atas kasur, nggak bisa tidur ya. Ya? Megang HP sendirian, nggak bisa tidur. Kira-kira solusi apa yang sebaiknya kita lakukan? Nyetel murotal sampai tidur. Nyetel murotal langsung tidur. Masya Allah. Murotal pengantar tidur. Boleh nggak kayak gitu? Nyetel murotal tapi nanti ditinggal tidur. Boleh? Tidak kita sarankan. Ini kurang mengindahkan Al-Quran. Ya. Sehingga kalau sekiranya nggak bisa tidur, kemudian megang HP itu beresiko, kami sarankan matikan datanya. Taruh di tempat agak jauh yang tidak terjangkau dengan tangan. Insya Allah lebih aman ya. Baik. Meskipun gangguan seperti ini cukup besar, pengen nonton, pengen lihat. Dan ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh masing-masing muslim untuk menjaga dirinya. Sebab ini situasi kritis. Dulu bagi para ulama kalau nggak bisa tidur, mereka sholat. Sehingga nggak bisa tidur, ya sudah ambil air wudhu, sholat. Sampai kondisi ketika mereka ngantuk, baru tidur. Itu dulu ya, yang mungkin akan sangat jauh berbeda dengan situasi yang kita alami. Baik, sekarang kita dengar keterangan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, siapa nama Ibnu Mas'ud? Siapa nama asli Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inni la abghadur rajul an arahu farighan. Sungguh saya itu emosi kalau lihat ada orang yang nganggur. Sungguh saya itu sangat emosi kalau aku melihat ada orang yang nganggur. Jadi kalau Bapak nganggur di depan Ibnu Mas'ud, diseneni sama Ibnu Mas'ud. Dimarahi sama Ibnu Mas'ud. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Dia tidak sedang sibuk dengan kegiatan dunia maupun kegiatan akhirat. Nganggur bagi Ibnu Mas'ud itu orang yang dibenci sama Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Sehingga
bagi para sahabat, ini zaman sahabat ya, yang mungkin potensi maksiatnya tidak semudah di zaman kita. Posisi waktu nganggur itu musibah. Maka kalau ada orang nganggur, sahabat membenci orang seperti ini. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menasihatkan, minal faragi ta'til mafasid wa tatawala al-ma'asi al-'abdi fi silsilatin mudmirah tud'iful iman fil qalbi wa tub'iduhu an maula. Kondisi nganggur bisa mendatangkan banyak potensi kerusakan, mempengaruhi hamba untuk berbuat maksiat dalam rangkaian kerusakan, melemahkan iman di hati dan menjauhkan orang dari Tuhannya. Itu ketika orang nganggur. Sebab nganggurnya orang awam, dia tidak akan pernah berpikir apa yang dia rencanakan untuk disampaikan dalam kegiatan ilmiah, karena dia orang awam. Beda dengan nganggurnya para pembelajar. Pembelajar itu ketika nganggur itu sambil berpikir apa yang akan dia siapkan ketika mau menghadap dosen, atau dia berpikir karya yang bisa dia tuliskan dan seterusnya. Baik, siapa manusia yang tidurnya diisi dengan ilmu? Siapa manusia yang ketika tidur itu diisi dengan ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau dapat wahyu ketika tidur. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, dan beliau sebagai orang yang maksum, tidurnya beliau itu tidur yang bisa mendatangkan ilmu. Allah kasih wahyu melalui tidur. Makanya salah satu di antara metode turunnya wahyu kepada Nabi SAW adalah mimpi. Sehingga mimpinya para nabi itu wahyu. Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai putraku, aku mimpi aku menyembelih kamu. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Ismail yang ngerti tentang status mimpi bapaknya, beliau mengatakan, Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, silahkan Anda kerjakan apa yang diperintahkan untuk Anda. Masya Allah. Sehingga anaknya ketika dimintai pertimbangan bahwa ayahnya bermimpi menyembelih anaknya, Ismail nggak komentar. Oh, mimpi kayak gitu dari setan itu. Nggak usah dikubris. Tapi Ismail paham, ini mimpi adalah wahyu. Baik. Nah, selain Nabi ditutup, maka tidak ada lagi istilah mimpi yang berstatus wahyu. Sebab mimpi manusia biasa bukan wahyu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Sehingga hatinya Nabi SAW walaupun beliau sedang tidur, hatinya penuh dengan gemuruh hikmah yang ada di dalamnya. Baik, itu Nabi Pak, yang gak mungkin bisa ditiru Pak. Karena mereka adalah orang yang diberi kondisi khusus oleh Allah. Kita beralih ke selain Nabi. Selain Nabi, suasana tidur mereka dipengaruhi oleh rutinitas yang mereka lakukan. Karena kan biasanya yang kebayang dalam tidur salah satunya apa? Bawaan perasaan. Kenapa muncul bawaan perasaan itu? Sesuai aktivitas yang sedang dia kerjakan. Bapak misalnya Pak ya, ikut melaut. Anda naik perahu, diombang-ambing ombak dalam waktu kurang lebih 1 jam. Mendarat, capek, tidur. Saat tidur gimana Pak? Terasa masih goyang. Sehingga ke bawah aktivitas terakhir yang Anda lakukan dalam tidur yang Anda kerjakan, dalam tidur yang Anda lakukan. Dalam posisi itulah dia serasa seperti masih goyang. Baik. Para ulama karena saking seringnya mutola'ah sampai tidurnya kepikiran ilmu. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah dalam waktu semalam terkadang beliau bangun 16 kali atau 17 kali. Begitu bangun langsung nyalain lampu, nyatet. Karena teringat
ketika tidur. Sudah? Ngantuk, matikan lampu, tidur lagi. Lalu beliau terbangun lagi, terjaga lagi, nyatat lagi. Sampai 16 atau 17 kali. Anda kalau tidur berkali-kali bangun rasanya gimana, Pak? Nah, puyeng ya, pusing. Dan pengen dendam. Balas dendam ya. Gimana caranya balas dendam bisa ganti tidur. Siang hari saya mau pakai tidur, deep sleep, nggak boleh ada yang ganggu. Ibu-ibu ya, kalau sudah punya bayi, begitu bayi lahir, kira-kira di usia 3 bulan ke bawah, sering bangun malam. Suaminya ikut bangun nggak, Pak? Suaminya ikut bangun nggak? Dikit ya, dikit. Dikit maksudnya gimana? Bangunin ibunya, melek. Tidur lagi, Masya Allah. Baik. Itu kadang ibu-ibu merasa saya pusing karena saya nggak bisa tidur dengan baik. Sehingga berkali-kali bangun. Sampai 5 kali, 6 kali. Karena anaknya nangis di malam hari. Masya Allah. Imam Bukhari sampai 16-17 kali. Perjuangan yang demikian besar. Dan Anda menikmati karya beliau gak pakai bayar. Haddatsana qala, hadis riwayat Bukhari, gitu kan? Ada hadis seperti ini, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dan kita begitu yakin, ini riwayat Bukhari loh ya, pasti sahih. Itu dari hasil perjuangan seperti tadi. Baik, kita lanjutkan. Dari sinilah kita bisa lihat, mengapa para ulama di masa silam selalu tenggelam dalam kesibukan. Baik kesibukan belajar, kesibukan mengajar, maupun kesibukan beramal. Waktunya full untuk berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Musa bin Ismail pernah memuji seorang ulama di zaman tabi'in namanya Hammad bin Salamah bin Dinar. Hammad bin Salamah bin Dinar. Dikatakan tentang Hammad bin Salamah, kana masyghulan binafsihi. Beliau adalah orang yang sibuk dengan aktivitas pribadinya. Imma ayyuhadditha, wa imma ayyaqra'a, wa imma ayyusabbiha, wa imma ayyusalliya. Kamu kalau bareng sama Hammad, aktivitas Hammad itu kalau enggak menyampaikan hadis, beliau membaca kitab, beliau bertasbih, beliau sholat, beliau baca Quran. Udah. Enggak ada yang lain. Jadi enggak ada ceritanya main tenis, enggak ada. Bal-balan itu enggak ada. Semua waktunya, apalagi mancing. Sehingga Anda kalau jejer sama ulama ini, yang Anda lihat, kalau beliau tidak sedang baca Quran, beliau sedang baca buku, beliau bertasbih, beliau sholat, beliau ibadah. Kana qad qassama an-nahar ala hadhil a'mal. Kalau siang hari beliau gunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan itu. Walidha mata Hammad ibnu Salamah fil masjid wa huwa yusalli. Karena itulah Hammad, sampai digambarkan oleh sebagian ulama, andaikan malakul maut datang ke Hammad lalu memberitahu, wahai Tuan Hammad, kamu akan mati 1 jam lagi. Sudah tidak ada waktu untuk diisi tambahan ibadah karena sudah full. Kalau kita kan beda ya, Pak, andaikan diberitahu, Pak, Bapak akan mati 1 jam lagi. Mungkin Anda akan bergegas wudu untuk sholat. Karena sebelumnya Anda nganggur. Tapi Hammad bin Salamah ketika diberitahu, andaikan malakul maut datang ke Hammad lalu memberitahu, 1 jam lagi Anda akan mati, sudah tidak ada waktu, tidak ada slot lagi untuk diisi tambahan ibadah. Karena sudah full, Pak. Dan beliau meninggal dalam posisi sholat ketika di masjid. Sehingga beliau beralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Baik. Hingga sebagian ulama seperti Al-Munawi menyebutkan bahwa orang yang membiarkan harinya berlalu tanpa aktivitas yang bermanfaat, berarti dia telah mendurhakai waktunya. Orang yang membiarkan waktunya berlalu tanpa aktivitas yang bermanfaat, berarti dia telah mendurhakai waktunya. Kata Al-Munawi, i'lam
annahu minal faraghi takunu sabwah. Sadarilah, waktu nganggur itu bisa melalaikan. Wa man amda yaumahu fi ghairi haqqin qadahu. Siapa yang menghabiskan harinya tanpa diisi dengan menunaikan kebenaran, au fardin addahu, atau dia melaksanakan kewajiban, atau dia berusaha untuk membangun kebaikan, mendapatkan tambahan ilmu, kata beliau, faqad aqqa yaumahu, berarti dia telah mendurhakai harinya. Ya. Jadi kita bisa ngukur ya, kira-kira berapa jam dalam aktivitas yang kita lakukan kosong tanpa kegiatan, yang cuma diisi scroll-scroll tadi. Cukup banyak ya, apalagi di masa sekarang. Maka tanamkan komitmen bahwa kita tidak akan membiarkan kondisi nganggur dan berusaha untuk mengisinya dengan hal yang bermanfaat, baik untuk tujuan dunia maupun untuk tujuan akhirat. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya, Pak, pensiun itu menakutkan enggak? Tidak. Bagi sebagian orang menakutkan. Sehingga ketika misalnya diminta, Bapak harus pensiun dini. Oh enggak, saya tetap ingin berkarya. Karena dia ketika pensiun takut penghasilannya berkurang. Baik. Pertimbangan kenapa takut? Karena masalah penghasilan. Bagi muslim, kalaupun dia pensiun kerja, berarti kan dia tidak disibukkan dengan aktivitas dunia. Dia bisa alihkan dengan aktivitas yang lain. Entah dengan sibuk belajar, dengan sibuk baca buku, dengan sibuk membaca Quran, dan seterusnya. Dan mohon disadari, seperti ini butuh pengantar. Kalau tidak dibiasakan di saat masih muda, nanti begitu dia sudah mengalami usia pensiun, mau mengawali sulit. Tapi kalau sudah dia biasakan di usia ketika dia masih kuat, begitu dia sudah pensiun, tinggal melanjutkan. Baik. Berapa lama Bapak Ibu kuat baca buku? Paling lama berapa menit? Saya enggak satuan jam ya, satuan menit saja ya. Paling lama berapa menit? 30 menit kuat? Enggak ngantuk? Ngantuk. Umumnya orang kan kayak gitu ya. Jadi dia baca buku-buku yang bukan Al-Quran ya, dia baca textbook. 30 menit, rasanya sudah pusing di depan. Makin berat terus kan? Ngantuk. Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, bisa 1 jam, 2 jam, dan dia merasakan nikmatnya dapat tambahan ilmu. Maka saya sarankan, Anda tentu tidak bisa mengejar majelis seperti ini setiap saat. Pasti akan ada waktu di mana Bapak kosong ya. Sehingga habis kajian ini nggak nyambung dengan kajian berikutnya, ada waktu kosong. Ketika Anda gunakan itu untuk membaca buku, saya sarankan setiap kali baca buku, sediakan 1 buku tambahan sebagai buku catatan. Tujuannya untuk mencatat apa yang Anda dapatkan dari hasil membaca buku itu. Sudah? Ini akan terasa lebih nikmat, karena ketika cuma dibaca scan saja, scan, dapat 2 halaman, ngantuk, ya, itu tidak akan ada yang mengendap. Tapi kalau ketika Anda baca buku sambil ada buku catatan asisten, yang nanti ketika Anda baca sesuatu punya hal yang bermanfaat, Anda pindahkan ke situ, insya Allah biasanya lebih melekat. Baik. Dan sebagai saran terakhir, sebelum jam 10:30, kita akan bacakan bagaimana keterangan para ulama di saat mereka begitu serius memanfaatkan waktunya. Pertama, para ulama menyarankan agar kita lebih sibuk dengan aktivitas pribadi daripada kumpul bareng teman. Ausa ba'du salafi wa ashabi, ausa ba'du salafi ashabahu. Faqal, sebagian ulama ahli hadis, mereka menasihatkan kepada para muridnya, idza kharajtum min indi
fatafarraqu. Kalau nanti kalian sudah selesai ikut kajianku, segera pulang sendiri-sendiri. Wala tajtami'u, dan jangan kumpul setelah kajian. La'alla ahadakum yaqra'ul Qur'ana fi tariqihi. Karena kalau kalian pulang sendiri-sendiri, bisa jadi di jalan kalian bisa murojaah. Wa mata istaba'tum tahaddatstum. Tapi kalau kalian kumpul, pasti ngobrol. Ibu-ibu izin suaminya, karena suaminya kerja ya, terus izin sama suaminya, Bang, hari ini saya mau hadir kajian. Jam berapa? Jam 9. Izin jam 9, ikut kajian. Pulangnya jam 3. Masya Allah. Daurah, Masya Allah. Kajiannya selesai jam 11 kok. Dari jam 11 sampai jam 3 kemana? Kelayapan dia. Mampir ke sini, mampir ke sini. Kadang ada program makan di kafe dengan iuran tertentu, gantian bayari. Masya Allah. Pantas begitu ngumpul, selesai kajian, langsung ngumpulin dosa dan ngumpulin lemak. Nah, habis kajian makan-makan. Ya, ada sebagian jamaah ibu-ibu yang seperti itu. Dia cerita, kami kalau habis kajian, terus ke warung mana, iuran, kumpulan sekian. Sampai ada ibu-ibu yang komplain. Saya nggak punya duit untuk iuran, gimana? Loh, ada apa? Kok kami nggak punya duit? Kajiannya gratis. Iya, habis kajian kita diajak untuk iuran, kumpul bareng, terus makan-makan di mana-mana. Pantes. Selesai jam 11, pulang jam 3. Nah, kan suaminya belum pulang kerja. Jadi nggak ketahuan. Izinnya tadi kan waktu keluar, tapi tidak izin waktu balik. Baik. Makanya Bapak-bapak tolong dicurigai yang kayak gitu, Pak ya. Baik. Selanjutnya, ini ada keterangan yang disampaikan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau ulama ahli bahasa di zaman tabi'in. Baik. Kata beliau seperti ini. Asqalus sa'ati alayya sa'atu aklin fiha. Waktu yang paling aku sesali adalah waktu ketika makan. Masya Allah. Waktu yang paling aku sesali adalah waktu ketika makan. Kayak apa itu, Pak? Jadi beliau merasa kehilangan banyak waktu gara-gara makan. Kita enggak kan ya? Menyediakan banyak waktu untuk kulineran. Sehingga yang jadi dari Jakarta Barat ke arah timur, yang dari timur ke barat. Ketemu di Sudirman. Subhanallah. Hanya untuk ngejar kuliner, orang butuh waktu ngantri. Belum macetnya ya, macet 2 jam. Sampai sana cari parkir. Habis dapat parkir, antri meja. Antri tempat makan. Setelah antri tempat makan, antri ambil makanan. Subhanallah. Untuk satu urusan makan, dia bisa menghabiskan 3 jam. Ada kajian ya. Kajian kita kurang lebih hanya 1,5 jam. Sudah? Selesai kajian, panitia ngundang kita makan-makan. Kajiannya 1,5 jam, acara makan-makannya 2 jam. Enggak berimbang. Nah, di sesi acara makan-makan itu hilang waktu dalam jumlah banyak, tidak terasa. Tapi ketika kajian, bolak-balik lihat jam kok enggak selesai-selesai. Karena itulah bagi para ulama ya, kegiatan yang paling dipercepat oleh mereka adalah urusan makan. Sampai di antara mereka yang karena tidak mau ngunyah, Pak, makanannya itu dilumatkan dengan air dulu. Nah, setelah hancur baru dimakan. Baik. Kan terkadang ada makanan kan enak dikunyah, Pak ya. Anda lebih milih mana? Daging potong atau daging giling, Pak? Hah? Kenapa? Bisa dikunyah, lebih enak. Anda butuh waktu untuk ngunyah daging itu. Daripada misalnya dikasih pilihan daging giling lembut, di blender sampai lembut, sampai kayak bubur gitu. Silakan dimakan. Mungkin nggak doyan.
Padahal sama-sama daging. Tapi bagi para ulama, menghemat waktu itu sampai urusan ngunyah saja diperhitungkan. Kita kan tidak ya, sampai harus ngantri makanan. Baik, selanjutnya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Membuang waktu itu lebih buruk daripada kematian. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Orang ketika membuang waktu, dia nganggur, dia biarin saja, memutus hubungan dia dari Allah dan akhirat. Memutus hubungan dia dengan Allah dan hari akhir. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian hanya memutus hubungan kamu dari dunia dan penduduknya. Itu ilustrasi yang diberikan oleh Ibnu Qayyim. Sehingga mereka yang demikian gigih memperjuangkan waktu, karena bagi mereka waktu itu modal terbesar untuk kehidupan seorang hamba, dan dia berada pada dua pilihan. Antara jadi lebih baik, ataukah dia akan menjadi budaknya setan karena tidak memanfaatkan waktu nganggur. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan kita mohon kepada Allah bimbingan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita sebagai waktu yang bermanfaat. Karena terus terang saya sendiri juga merasakan ujian yang paling berat bagi hidup adalah HP. Karena HP ada banyak sekali waktu-waktu nganggur kita jadi hilang sia-sia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Baik. Apa hukumnya jual beli binatang seperti kalajengking, ular, hamster? Apakah diperbolehkan? Pertama begini. Semua binatang yang boleh dirawat maka boleh diperjualbelikan menurut pendapat jumhur ulama. Kucing boleh nggak Pak? Menurut pendapat jumhur, jual beli kucing boleh. Yang melarang jual beli kucing itu mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali, jual beli kucing hukumnya dilarang. Sehingga kalau orang mendapatkan uang dari hasil jual beli kucing, uang itu haram. Pak, saya tidak melakukan jual beli kucing. Cuman kalau ada orang mau mengadopsi kucing saya minta dia gantiin makanan. Jadi kamu nggak usah bayar pakai uang, kamu bayar saja pakai makanan kucing 2 kilo atau 3 kilo. Dia ngasih makanan 3 kilo untuk mengadopsi seekor kucing. Seperti ini boleh atau tidak? Kan nggak dibayar pakai uang. Kenapa nggak boleh? Kucing kenapa? Karena ada transaksi dengan makanan. Ini juga jual beli. Namanya jual beli barter. Sehingga ada sebagian orang yang berpikir jual beli itu hanya pakai uang. Ini salah ya. Barter juga termasuk jual beli. Sehingga ketika dia mengambil solusi, kalau jual beli nggak boleh. Ya sudah, saya minta gantiin makanan saja. Kamu kasih saya makanan kucing 3 kilo. Nanti boleh ambil salah satu kucing saya. Ini sama saja dengan jual beli. Tapi bentuknya apa? Transaksi barter. Sudah? Selanjutnya bagaimana Pak? Karena kucing ini tidak boleh diperjualbelikan menurut mazhab Hambali, maka bagi mereka yang komitmen dengan pendapat ini, ya tidak boleh minta bayaran apapun, baik uang maupun bahan makanan. Baik. Selanjutnya, untuk binatang yang tidak boleh dirawat, konsekuensinya tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh dirawat, alasannya apa? Satu, diperintahkan untuk dibunuh.
Kalajengking itu termasuk enggak? Termasuk. Nabi SAW menyebutkan ada beberapa binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalajengking, al-aqrab, ular, al-hayya, tikus, ya. Tikus, al-fa'rah. Ini yang diperintahkan untuk dibunuh. Cicak disebutkan dalam hadis yang lain, termasuk juga yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka binatang seperti ini karena diperintahkan untuk dibunuh, jangan dibudidaya. Apalagi dijual. Berarti ketika kita beli gimana Pak? Begitu Anda beli langsung dibunuh. Nah buat apa Pak? Sementara kita mau merawatnya. Baik. Sehingga dari 3 yang disebutkan tadi, ada apa tadi? Kalajengking, ular. Boleh nggak diperjualbelikan? Nggak boleh. Sekarang hamster. Hamster boleh nggak Pak diperjualbelikan? Baik. Saya pernah punya tulisan tentang hamster. Dan ketika para ulama membahas tentang masalah hamster ini, mereka mengatakan tikus itu tidak boleh. Pertanyaannya, hamster itu tikus atau bukan? Satu apa namanya? Satu family atau satu film atau satu genre? Jadi pertanyaannya kembali kepada tadi, apakah hamster itu tikus atau bukan? Kalau hamster itu tikus, berarti hukumnya sama seperti tikus. Anda tidak boleh merawatnya, tapi membunuhnya. Tapi kalau hamster itu bukan tikus, maka hukumnya beda dengan tikus. Contoh, landak itu halal. Landak itu halal. Maka apa hukumnya merawat landak mini? Ada kan Pak, landak mini Pak ya? Ya. Apa hukumnya merawat landak mini? Insya Allah tidak masalah, karena landak bukan tikus. Landak di luar binatang seperti tikus yang diperintahkan untuk dibunuh, sehingga merawat landak boleh. Kura-kura yang kecil-kecil itu ya, boleh, karena kura-kura sendiri hukumnya apa? Halal. Ini binatang air, sehingga yang seperti ini boleh dirawat. Dan konsekuensinya boleh diperjualbelikan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh sambil mendengarkan ceramah? Ketika saya bekerja di Sambil berceramah. Oh, mendengarkan ceramah, bukan berceramah. Baik. Apakah saya boleh sambil mendengarkan ceramah atau sambil mendengarkan murattal? Kalau mendengarkan murattal tidak kita sarankan. Jika Anda sedang sibuk, maka jangan dengarkan murattal. Tapi kalau Anda sedang dengarin murattal, jangan sibuk dengan yang lain. Sehingga pilih salah satu. Baik. Selanjutnya, kalau mendengarkan ceramah, boleh nggak Pak? Boleh nggak kerja sambil dengerin ceramah? Pertama, ini kembali kepada aturan perusahaan. Di tempat Anda bekerja ada nggak larangan itu? Nggak ada Pak, bebas. Sebelah saya dengerin musik, sebelah saya dengerin kajian A, Ustadz B. Saya juga boleh dengerin kajian Ustadz-Ustadz yang saya suka. Sepanjang tidak saling ganggu, sehingga semuanya disuruh pakai headset kalau lagi dengerin. Ya, kalau diizinkan seperti itu, berarti Anda punya ruang untuk melakukannya. Yang kedua, kira-kira ketika Anda mendengarkan ceramah itu terganggu nggak pekerjaan Anda? Kalau tidak terganggu, tidak dilarang oleh pihak perusahaan, dan Anda tidak terganggu, insya Allah diizinkan. Wallahu a'lam. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika berzikirnya cuma di dalam hati karena sambil kerja atau lagi di jalan di kendaraan? Apakah itu termasuk zikir dengan lisan? Apakah termasuk zikir dengan lisan? Sementara praktiknya hanya dalam hati. Dari teks pertanyaannya sudah ada jawabannya kan? Baik. Zikir sebagai amalan lisan, saya ulang ya. Zikir sebagai amalan lisan itu terhitung sebagai amal lisan jika terucap, walaupun tidak ada suaranya. Sehingga bedakan 3 hal ya.
batin, jadi memikirkan sesuatu. Yang kedua, mengucapkan sesuatu, membunyikan sesuatu. Ini 3 hal yang berbeda. Ya? Bukan syarat untuk zikir harus dibunyikan, tapi zikir harus diucapkan. Dan ketika orang mengucapkan zikir, baru terhitung sebagai zikir yang sempurna ketika diiringi dengan dorongan suasana batin. Sehingga saat misalnya Bapak mengucapkan subhanallah wa bihamdi, itu batinnya sambil diiringi perasaan, saya sedang mensucikan nama Allah dan memujinya. Subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, maha suci Allah dan segala bentuk pujian untuknya. Dah? Nah, batinnya muncul seperti itu. Subhanallah wa bihamdi, saya sedang mensucikan Allah dan memujinya. Baik. Nah, untuk bacaan Al-Quran ini ada kondisi khusus. Nabi SAW mengatakan, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Oleh karena itu, untuk bacaan Quran dianjurkan keluar suara. Dianjurkan keluar suara. Sehingga ada bunyi minimal ya, terdengar dia. Atau terdengar orang yang berada di dekatnya. Karena Quran punya situasi khusus. Sebab Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Nah, bentuk tartil membaca Quran, tafsirnya adalah memberikan hak setiap huruf yang ada dalam Quran. Sehingga ini bunyinya apa? Ja, ini bunyinya sa. Ini panjang, ini pendek, ini gunnah, ini idgham, ini iqlab, ini ikhfa. Itu ada semuanya. Khusus Quran yang seperti ini. Kalau membaca hadis, Anda tidak perlu. An Aisyah radhiyallahu anha. Itu baca Quran. Aisyah, mat apa itu namanya, Pak? Mat wajib mutasil. Ain panjang ketemu hamzah. Kayak jaa, kan itu. An Aisyah. Kepanjangan, Mas. Loh, katanya harus tajwid. Tajwid itu berlaku untuk baca Al-Quran. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Perlu nggak kayak gitu? Nggak perlu. Orang bisa baca hadis tanpa harus menggunakan kaidah tajwid. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sehingga ada guna, ada ikhfa, enggak dipedulikan untuk hadis. Sebab Quran punya hak khusus yang tidak berlaku untuk teks Arab yang lain. Maka Al-Quran disuarakan. Sehingga baca Quran tidak boleh cuma scan gini, Pak. Scan. Ini tidak terhitung baca Quran. Pahala 1 huruf dapat pahala berapa? 10. Itu kalau disuarakan, diucapkan dan disuarakan. Sehingga Anda tidak cuma umi-umi, tapi ada suaranya. Tidak cuma gerakan bibir saja, gerakan lisan, tapi ada suaranya. Karena ada hak-hak huruf di situ. Ada guna, ada iklab, seperti yang kita kenal. Baik. Oleh karena itu kalau Bapak zikir misalnya subhanallah ya bihamdi tapi batin, nah ini kurang tepat. Karena zikir itu amal lisan. Memang ada amal batin, murni amal batin. Contoh tawakal itu amal batin. Ikhlas itu amal batin ya. Takut itu amal batin. Sehingga amal seperti ini tidak harus diutarakan. Aku ikhlas loh yo. Ikhlas itu bukan di lisan. Ikhlas itu di mana? Batin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang arah kiblatnya terdapat pemakaman? Antara masjid dan pemakaman tersebut dipisah oleh satu tembok besar yang menjadi bangunan di sisi depan masjid. Tidak ada jalan lain yang memisahkan dan solusi yang terbaik bagaimana, Ustaz? Dikarenakan masjid lain jaraknya cukup jauh. Jika masjid dan kuburan itu tanahnya beda,
walaupun hanya dilapisi dengan tembok, tidak ada masalah. Karena dia berada di tempat yang berbeda. Ini tanah makam, ini tanah masjid. Terlepas dari dimanapun arah kuburan itu, mau di sebelah kiblat, mau di arah kiblat, mau di belakang masjid, selama tanahnya beda, tidak ada masalah. Tapi kalau masjid itu berada di tanah kuburan, jadi ini satu tanah, dan ini adalah tanah makam, bagian belakang didirikan masjid. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Boleh enggak sholat di situ ketika posisi makam sudah ditutup semuanya dari akses masjid? Sehingga orang yang berada di dalam masjid enggak bisa melihat makam yang ada di arah kiblatnya. Sudah ditutup. Khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu a'lam, pendapat yang difatwakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Syekh Muqbil kita kenal, ulama Yaman ya. Beliau mengatakan tidak ada masalah. Dan dalil yang dipakai oleh beliau dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau adalah berkaitan dengan posisi makam Nabi SAW yang berada di sudut Masjid Nabawi. Itu dihukumi di luar masjid, namun dia berada di dekat dengan masjid. Karena itu jika kita menggunakan fatwa ini, maka Bapak sholat di situ insya Allah tidak masalah. Sebab sudah di tembok tinggi tadi. Apalagi kalau tanahnya beda. Tanah kuburan sendiri Pak, ada pagernya. Ini masjid di luar tanah kuburan, cuman berdekatan. Ya? Studio ANB sebelahnya kuburan. Ya. Dan batasnya cuma satu tembok saja. Sehingga teman-teman Jakarta yang mau ziarah kubur boleh mampir ke studio ANB ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak suami saya wafat beberapa bulan yang lalu, hati terasa hampa. Padahal sudah diisi dengan mengaji, zikir, ikut taklim, kajian langsung ataupun via Zoom. Tapi perasaan tetap nggak enak. Bagaimana ya Ustadz untuk mengatasinya? Baik, mudah-mudahan selama ini tidak berlangsung keterusan ya. Sehingga mungkin yang saat ini Anda alami, suasana batin menjadi tidak nyaman karena teringat dengan suami yang baru saja meninggal, ya, akan berlalu dengan aktivitas yang Anda lakukan. Tetap jaga kebersamaan Anda dengan komunitas-komunitas orang yang baik, dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti lambat laun itu akan hilang dengan sendirinya. Dan memang tidak bisa langsung berubah. Makanya wanita masa berkabungnya diberi oleh Allah rentang waktu berapa lama? 4 bulan 10 hari. Di masa berkabung itu wanita tidak boleh safar. Tidak boleh tidur di selain rumah duka. Sehingga misalnya malam ini saya pengen tidur di rumah anaknya, tidak boleh. Tidak boleh dandan. Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak boleh pakai perhiasan. Yang biasanya sudah pakai cincin, pakai anting, dan itu terpasang terus, dari dulu terpasang terus. Maka begitu suaminya meninggal, ini dilepas untuk sementara. Anting dilepas untuk sementara. Karena tidak boleh dandan. Tidak boleh pakai perhiasan. Selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz, ibu saya kesepian di rumah, sementara anak-anaknya di luar kota semuanya. Setelah bapak meninggal, ibu sendirian. Kasihan, boleh enggak saya ajak ibu untuk pulang ke rumah saya, nanti istirahat di rumah kami, di rumah anaknya. Tapi harus safar. Cuman masalahnya begini, ada banyak anak terkadang ngurusi satu ibu nggak sanggup Pak. Anaknya 4 misalnya, ngurusi satu ibu nggak sanggup. Padahal satu bapak bisa ngurusi 4 ibu. Ya Mas. Lanjutkan Mas. Ustadz, Anda mau tanya,
kadang menjelang tidur suka ngobrol berlama-lama dengan pasangan. Apakah termasuk buang waktu? Jazakallah. Masya Allah. Sampai jam berapa itu ngobrolnya? Baik. Ini salah satu di antara pengecualian yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi Nabi SAW beliau punya kebiasaan ngobrol dengan istri beliau. Bapak Ibu bisa bayangin ya, siapa kira-kira orang yang menurut Anda sangat sibuk di sekitar Anda? Mungkin Ustadz itu sibuk ya, mungkin Bapak itu sibuk, mungkin orang itu sibuk. Anda misalnya melihat, presiden itu pasti sangat sibuk. Gubernur juga pasti sangat sibuk. Sehingga ada orang-orang yang kita kenal, karena dia punya banyak aktivitas, pasti dia sangat sibuk. Saya kadang bayangin, seperti apa sibuknya Rasulullah SAW. Yang beliau aktivitasnya penuh dengan mengajar, membimbing masyarakat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara jumlah istri beliau banyak. Sehingga waktunya terbagi untuk ini, dan itu pun ketika untuk istri harus dibagi 9. Sehingga satu istri dapat jatah berapa menit untuk bisa membersamai Rasulullah SAW. Maka di saat itulah Nabi SAW memanfaatkan waktu kedekatan dengan istrinya sebelum tidur. Beliau punya kebiasaan setiap sore itu keliling. Jadi begitu selesai asar, maka beliau keliling ke seluruh rumah istrinya. Dikunjungi semuanya. Setiap hari. Dan yang terakhir adalah istri yang dapat jatah di malam itu. Sunnah yang hilang di tengah kita. Insya Allah. Gimana? Sunnah ya keliling-keliling tadi mas. Kok sunnah yang mana itu loh? Mau dipraktekkan Pak? Bapak namanya siapa Pak? Coba saya sebutkan. Baik. Maka Nabi SAW memanfaatkan waktu kebersamaan dengan istrinya menjelang tidur. Beliau ngobrol dengan Ummu Salamah, beliau ngobrol dengan Aisyah dan seterusnya. Nah, itu kemudian dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwa ngobrol dengan istri nilainya sama seperti muthala'atul kitab. Seperti mempelajari Alkitab. Oleh karena itu para ulama mengatakan semua bentuk obrolan di waktu malam sia-sia kecuali muthala'atul kitab, munadharah ilmu dan sama istri. Itu pengecualian. Maka baca Quran nggak kuat lama, baca kitab ngantuk, yang terakhir ini kesempatannya. Tinggal satu ini ya, bersama dengan pasangan. Wallahu alam. Biasanya yang tidur duluan yang siapa Pak? Bapak atau Ibu? Ibu? Bapak, Masya Allah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang tema waktu sibuk, agar sholat khusyuk dianjurkan untuk sibuklah di sholat. Bagaimana memaknai sibuk ini Ustaz? Syukron atas penjelasannya. Rasulullah SAW pernah sholat, lalu ada sahabat datang ngasih salam, dan beliau tidak jawab, karena beliau sedang sholat. Kemudian Nabi SAW selesai sholat, menyampaikan kepada sahabat itu, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu sudah penuh dengan kesibukan. Maka saya tidak bisa menjawab salam kamu, karena sholat sendiri itu sudah penuh dengan kesibukan. Nah, makna dari kalimat ini adalah, pertama, orang tidak boleh melakukan aktivitas di luar sholat ketika sedang sholat. Kecuali aktivitas darurat yang tidak mungkin bisa dihindari. Contohnya apa? Mengawasi anak. Dia sholat sambil bawa anak. Kadang gendong anak. Kadang apalagi megangi anak dan seterusnya. Atau ada situasi kondisional yang membahayakan. Ada ular atau ada binatang-binatang berpisah. Atau gerakan dalam rangka menyempurnakan sholat. Saf depan kosong karena ditinggal sama orangnya, lalu dia maju, merapat ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, dan seterusnya.
Di luar itu dilarang. Karena sholat itu sudah sibuk, maka jangan tambahi dengan kesibukan yang lain. Yang kedua, kesibukan sholat itu bentuknya adalah batin ini diisi dengan mikir apa yang dikerjakan dalam sholat. Sehingga saat dia membaca Al-Fatihah, pikiran tidak melayang kemana-mana, tapi fokus dengan apa yang dibaca dalam sholatnya. Dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, renungan apa yang ada dalam hatinya. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, renungan apa yang ada dalam hatinya. Maka orang yang sholat sibuk, lahir batin. Mungkin kalau kesibukan lahiriah bisa diupayakan dengan baik, anteng, nggak banyak gerak. Tapi kesibukan batin ini yang sulit. Orangnya di masjid, hatinya sudah sampai dapur, kadang sudah sampai jemuran karena turun hujan, dan yang lainnya. Batin seorang hamba ketika dia sedang sholat, bahkan kadang nyusun kegiatan setelah sholat. Habis ini mau ngapain saja ya? 1, 2, 3, 4. Begitu selesai salam, geblak, tidur. Padahal dia tadi ketika sholat sudah nyusun aneka kegiatan. Berarti batinnya tidak fokus. Oleh karena itu, bagi orang yang menyadari bahwa dalam sholat itu sudah penuh dengan kesibukan, dia diajarkan, kalau sedang sholat jangan sibukkan fisikmu dan batinmu dengan kegiatan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan waktu duha ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.